Sahabat insan terkasih, Shalom dan Salve. Salam jumpa dengan saya, Pater Emmanuel Lelo Talok CMF, dalam permenungan Minggu Biasa keempat tahun A. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun memulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda bahagia adalah kebijaksanaan ilahi. Kebijaksanaan ilahi adalah pancaran kasih Allah bagi manusia dan dunia. Karena sesungguhnya Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:8. Dan kasih adalah karakter sempurna Allah sendiri. Dan Santo Maximilianus Maria Kolbe mengatakan bahwa sesungguhnya gelar kasih pada Allah adalah gelar tertinggi dan merangkum seluruh gelar lain yang dikenakan pada Allah. Allah adil karena kasih. Allah pengampun karena kasih. Allah penolong karena kasih. Allah menguji dan tegas karena kasih. Seperti ayah mendidik dan menyesah putranya. Lihat Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 7. Allah yang maha baik, bijaksana, penuh bahagia, menciptakan dunia untuk menyatakan dan menganugerahkan kemuliaannya. 1 Timotius 1:11, Yohanes 5:26, Katekismus Gereja Katolik artikel pertama dan 293. Santo Thomas Aquinas mengatakan Allah adalah ipsum bonum, kebaikan itu sendiri. Ya, hanya Allah yang berlimpah kasih, kebijaksanaan, dan sumber bahagia itu sendiri yang dapat menjanjikan kebahagiaan bagi kita. Mana pernah orang yang tidak pernah memiliki dan tak pernah menanam pohon apel menjanjikan pesta panen buah apel di dalam kebunnya sendiri? Hanya Sang Bahagia sajalah yang dapat menjanjikan kebahagiaan bagi kita. Tidak tanggung-tanggung,
Allah menjanjikan dan merealisasikan kebahagiaan itu secara sempurna di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus itu sendiri adalah kepenuhan janji Allah, dan dialah janji Allah itu sendiri. Ada janji Immanuel, Allah akan menyertai kita. Kelak Immanuel tiba, lahir di bumi dan diberi nama Yesus. Dia yang adalah Allah beserta kita. Dia bukan sekedar menyertai kita, namun tampil sempurna sebagai Yesus, yakni Dia yang menyelamatkan supaya kita dalam keadaan wajar dan memuliakan kita super istimewa. Berikut cakupan sabda bahagia. 1. Orang yang miskin di hadapan Allah akan mempunyai kerajaan surga. Berani memilih miskin, mengandalkan Allah dan berbagi. Surga kekayaannya sudah sempurna. Jadi tidak perlu lagi kekayaan lain yang perlu diboyong dari luar ke surga. Isi kamar sudah perfect, tidak butuh fasilitas tambahan lain. Jadi percaya dan terikatlah pada harta kekayaan rohani dari Allah yang tidak dimakan ngengat. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 34. Tentu tindakan kasih seperti domba dan bukan kambing dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 adalah perikop yang jelas-jelas melayakkan kita melanggeng dengan sukacita memiliki kerajaan surga. Ketika beta sakit, basong kunjungi. Ketika beta lapar, basong kas makan. Miskin di hadapan Allah, miskin yang murni, tidak munafik, tidak miskin dibuat-buat, dan tidak demi menuai pujian, atau bermaksud menyembunyikan harta kekayaan yang dimiliki. Miskin di hadapan manusia, kadang untuk menuai pujian atau bahkan akan menjadi olok-olokan. Tetapi miskin di hadapan Allah adalah sikap kerendahan hati, kesahajaan, kesederhanaan. Walau berlimpah berkat, tetap tidak angkuh, tidak pamer, tidak sombong, tidak sewenang-wenang, tidak menindas, tidak kikir, tidak tamak. Malah karena merasa bahwa segala yang dipunyai semata-mata dari Allah, maka dengan kemurah hatian yang besar rela mempersembahkan semuanya itu kembali kepada Allah lewat semua saudara yang membutuhkan. Miskin di hadapan Allah empunya kerajaan surga. Kerajaan surga apa yang kurang? Namun sikap kasih, taat setia kepada Allah, dan sikap mengandalkan Allah adalah syarat mutlak agar kita layak diterima dalam kerajaan Allah. Allah saja Raja, pemilik segalanya, empunya segala kedaulatan. Dengan bersikap takwa, kita benar-benar akan dikaruniakan kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan 34. Solo Dios basta. Santa Teresa dari Avila meninggalkan kepada kita warisan nada teturbe
nada tespante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nothing can trouble, nothing can frighten. Those that seek God shall never go wanting. Nothing can trouble, nothing can frighten. God alone fills us enough. Sabda bahagia kedua, berduka cita akan dihibur. Kadang duka cita datang tanpa diharapkan, masuk dan membalut hati kita sampai kita bersedih berlarut-larut. Jangan hilang harapan. Berharap pada penyertaan Tuhan adalah tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5. Tuhan menjanjikan sang penghibur, pembela, pendamping, penasihat, Parakletus, Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 26a. Untuk apa bersedih kalau ada penghibur? Sabda bahagia ketiga, lemah lembut akan memiliki bumi. Kadang kita merasa bahwa dengan kekerasan dan bersikap kasarlah kita dapat menguasai orang lain dengan mudah. Oh tidak. Gempa, letusan api, angin ribut tidak menghadirkan Tuhan. Badai tidak membuka kesempatan bersua Allah. Justru di angin sepoi-sepoilah kita menikmati kehadiran Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Sabda bahagia yang keempat, lapar haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kelaparan terbesar, kehausan tertinggi adalah akan hal kebenaran. Kebenaran adalah firman Yesus. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Iya, anak Allah benar-benar memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Sabda bahagia kelima, murah hati akan beroleh kemurahan. Murah hati adalah sifat dasar Allah. Ia mengalahkan ketamakan. Orang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Jadi, semakin berbagi akan terus diingat. Dan orang pun akan membagikan yang terbaik bagi kita. Jangan tunggu sampai kaya raya, berkelimpahan dulu, baru berbagi. Gelas kosong akan terisi air. Orang yang mengosongkan perbendaharaannya akan segera terisi lagi kekosongannya. Sabda bahagia keenam, suci hatinya akan melihat Allah. Hati harus suci, tanpa maksud lain. Tulus, suci, murni, saleh, kudus. Allah, Sang Maha Kudus, tentu tidak jauh dan tidak jauh lagi dari hati. Setiap hati yang bersih dan ikhlas. Hati kotor butuh pertobatan dulu, baru berkenan lagi bagi Allah. Sabda bahagia ketujuh, membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Jadilah juru damai, bukan biang kerok permusuhan. Sabda bahagia ke-8,
dianiaya karena kebenaran akan mempunyai kerajaan surga. Menjadi martir berani. 3 syarat martir. Tetap setia pada Kristus, rela menyerahkan nyawa, dan tetap rela mengampuni dan mengasihi musuh yang menganiaya kita. Kamu dicela, dianiaya, difitnah, akan besar ganjaran di surga. Para sahabat insan, pengulangan-pengulangan tadi, berbahagialah, 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 maka kamu akan adalah repetisi Yudaika, tipikal sastra Yahudi dalam karya pewartaan Kristus, dengan maksud menekankan betapa bermaknanya kebahagiaan itu. Bahwa kebahagiaan itu maha penting dan sewajarnya diperjuangkan oleh Allah dan setiap manusia, supaya setiap makhluk memiliki kebahagiaan itu. Kemuliaan dan kebahagiaanlah cita-cita tertinggi dari Allah bagi kita manusia untuk mencapainya. Dan untuk bahagia, tiap orang Kristen wajib memiliki kunci-kunci tersendiri, yakni lebih mengindahkan pandangan, kehendak, dan keputusan Allah daripada kemauan kita sendiri yang tanpa jaminan pasti. Bersama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, kebahagiaan adalah pasti. Pasti terjadi dan abadi. Siapa sih yang berani-beraninya menjanjikan kebahagiaan? Hanya Dia, Sang Sumber bahagia itu, yang dapat menjanjikan dan kelak merealisasikan kebahagiaan itu. Janji Allah pasti terjadi dan abadi, yaitu kerajaan surga. Bukan kerajaan dunia ini yang hanyalah periodik saja. Kerajaan surga adalah abadi bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam para malaikat dan semua orang kudus. Selamat bagi semua orang beriman. Dan selamat terkhusus juga bagi para misionaris dan gereja semesta yang juga merayakan hari raya para martir Claretian. Para martir mengikuti teladan Bunda Maria, Santo Antonius Maria Claret, lebih memilih mati bagi Kristus daripada sekedar menyenangkan para pemimpin dunia di Spanyol waktu itu. Mari semakin bahagia mengikuti kehendak Allah untuk tiba pada kebahagiaan paripurna. Amin.